hari ini, ya, ada satu pertanyaan. Bolehkah berdosakah bersungut-sungut itu? Wah, ternyata udah pinter semua dong ya. Oke. Kalau berdosa bersungut-sungut, bolehkah kita bersungut-sungut? Tapi kenyataannya adalah semua dalam satu hari penuh berapa kalikah kita bersungut-sungut? Ya, tak terhitung ya. Oke, kita akan lihat ya kenapa orang itu bersungut-sungut ya. Ya, oke, kita buka ya di layar RCD yang dibuka 1 Korintus 10 ayat 10 sampai 11. Kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan tuliskan untuk menjadi peringatan. Firman Tuhan berkata semua ini Anda bisa nanti pulang baca ya. 1 Korintus 10 ayat 6 sampai 9. Ya. Itu adalah ada 5 dosa yang mereka di situ adalah bangsa Israel ya. Yaitu yang pertama menginginkan hal-hal yang jahat. Nanti kita baca ya di rumah masing-masing ya. Yang kedua, jangan penyembah berhala. Yang ketiga, melakukan percabulan dan mencobai Tuhan. Nah, yang kelima adalah yang ayat 10 tadi. Jangan bersungut-sungut. Ya. Jangan bersungut-sungut seperti yang dilakukan beberapa orang dari mereka, sehingga mereka akibat dari bersungut-sungut itu apa? Maukah kita dibinasakan? Artinya kita harus berhenti kita mulai mengerti. Saya pun baru mengerti. Karena apa? Karena dulu-dulu juga suka bersungut-sungut, ya kan? Sedikit bersungut-sungut, ya. Nah, di sini dikatakan dibinasakan oleh malaikat maut. Ya. Bersungut-sungut itu enggak boleh. Sungut-sungut itu adalah dosa. Ayub 2, 9 sampai 10 ya. Dikatakan, maka berkatalah istrinya kepada masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kita tahu ya kejadian Ayub. Ayub ada orang yang saleh, ya benar-benar saleh dia, ya. Kalau anak-anaknya habis pesta, Ayub besoknya udah memberikan persembahan pada Tuhan, ya. Di saat Ayub kehilangan anak, harta, istrinya pun bilang, engkau kutukilah Allahmu dan matilah. Dia memberikan pengaruh pada Ayub untuk mengumpat Tuhan. Ya. Tapi Ayub bilangnya apa coba? Di selanjutnya itu, di ayat 10. Ya, tetapi jawab Ayub, engkau berbicara seperti perempuan gila. Terkadang-kadangnya aku pikir ini firman Tuhan itu indah loh. Ya. Dunia tanpa wanita adalah sepi. Dunia tanpa wanita sepi ya, karena wanita itu selalu, bukan aku yang ngomong loh. Bukan aku yang ngomong loh ya. Berarti Anda mengakui, berarti suka ngomel itu artinya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, dunia tanpa wanita memang sepi. Ya. Tetapi kita pun memberikan satu warna yang indah bagi dunia ini ya. Oke. Nah, jangan memberikan yang kurang indah. Yang indah dan yang manis didengar. Alkitab firman Tuhan berkata apa? Pikirkan kata yang indah-indah ya. Oke. Kembali. Yes, kita kembali ya. Oke. Nah, istrinya bilang seperti itu, tetapi Ayub mempunyai satu integritas di dalamnya,
ya kan? Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Ya. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Artinya bersungut-sungut itu adalah satu dosa. Ya. Firman Tuhan berkata Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, oleh sebab itu hati-hatilah dengan bibir kita. Hati-hatilah dengan sungut-sungut kita. Kenapa kita bisa bersungut-sungut? Kejadian-kejadian apa yang membuat kita bersungut-sungut? Kita akan lihat di Bilangan 14. Ya. Di Bilangan 14, ya. Itu panjang, silakan baca di rumah 1-38 PR bagi kita semua ya. Nanti pulang PR-nya panjang ya, 1-38. Yang pertama, kita akan baca dari yang ke-1 sampai yang ke-3 saja. Yuk kita baca sama-sama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Yang kedua, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun dan segenap umat. Yes, kepada mereka. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang dan istri, serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Oke, dari ayat 1-3 kita bisa perhatikan. Ya, yang pertama, ya, di saat kita menghadapi masalah, ya, di saat kita menghadapi masalah banyak kan kita bersungut-sungut, betul apa enggak? Iya. Di dalam menghadapi masalah, dibilang tadi 1-3, yang kelima, tolong dibuka yang kelimanya. Lalu bersujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel yang berkumpul di situ. Ini ceritanya adalah di saat Tuhan menyuruh mengintai negeri perjanjian. 12 orang, ingat ada 12 orang? 10 orang kembali memberitakan kabar buruk. 2 orang memberitakan, ya, Yosua dan Kaleb memberitakan, oh itu negerinya luar biasa, good. Walaupun kenyataannya memang ada orang yang harus kita tebas di sana ya. Bagus, berlimpah-limpah susu dan madu. Berarti makmur toh? Tapi ke-10 orang yang memberitakan itu dia memberitahu apa? Berlimpah-limpah susu dan madu. Mereka pun bilang, nih hasilnya. Betul apa enggak? Negeri itu banyak loh, nih hasilnya. Nah, tapi yang kedua dia bawa apa kabarnya? Wah, penduduk orang sana kuat-kuat, besar-besar. Jadi membuat nyalinya takut. Ya. Mereka itu pemakan. Pemakan apa nih? Tidak. Bukan. Mereka itu adalah orang yang kuat, raksasa-raksasa yang mempunyai kekuatan yang besar gitu. Artinya bukan pemakan manusia, nanti kanibal itu namanya. Oke? Ya. Nah, ke-10 orang memberitakan yang negatif sehingga orang-orang itu akan melihat umat itu ya merasa menghadapi satu masalah. Mereka kan ceritanya kan keluar dari Mesir untuk masuk tanah perjanjian. Yang mereka harapkan itu kan lebih baik daripada sebelumnya ya kan. Tapi kenyataan yang dihadapi oleh mereka itu, oh kok seperti ini. Kadang-kadang kita di dalam hidup kita seperti itu enggak? Ya. Beberapa waktu yang lalu Indonesia COVID-nya lagi tinggi, ya kan? Ada satu
Nah, sahabat saya bilang, dia ngomel-ngomel hanya karena satu masalah. Ya. Dia bilang, Mbak, saya nggak bisa bayar, ceritanya. Kenapa? Mbak tahu nggak, kemarin COVID. Iya, aku tahu COVID banyak. Bapakku nggak ada, saya kirim uang. Oh bagus, betul bagus toh. Yang kedua, baru 3 hari kirim. Atau siapa yang nggak ada lagi. Baru kirim, mesti kirim lagi. Baru 3 hari kemudian, jadi sekitar 1 minggu atau 10 hari, kena lagi keluarganya. 3, jalan semua. Dia marah-marah karena masalah uang yang terkirim dan tidak bisa bayar utang. Itu di dalam menghadapi masalah, terkadang kita juga seperti itu. Iya kan? Terkadang kita dalam menghadapi masalah, satu masalah masuk, belum masalah masuk di depan udah kelihatan duluan. Yang mengakibatkan kita bukan tangan yang bekerja. Apa yang bekerja? Wow, mulut yang bekerja, sibuk bekerja, gitu, ya, kayak bebek, ya kayak bebek semua bekerja. Itulah saat-saat kita menghadapi masalah, bukan tangan dan otak yang bekerja, tetapi mulut kita yang bekerja. Ya. Yang kedua, kenapa sungut-sungut itu terjadi? Ya, yang kedua tuh karena kita sendiri merasa kecewa, karena kita nggak puas. Keadaan yang dihadapi bangsa Israel itu menginginkan, membayangkan dari satu budak, mereka sebagai budak yang ditekan, ditindas, dia mengharapkan masuk ke satu negeri perjanjian dengan rasa aman, dengan rasa bebas, dengan rasa makmur. Tapi kenyataannya, ya kenyataannya di ayat 2. Sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Kenyataannya mereka bukan mendapatkan seperti apa yang dibayangkan. Karena mereka harus masuk ke satu negeri perjanjian itu. Mereka sudah akan menghadapi orang-orang kuat. Di dalam kehidupan kita pun sama. Kita beriming-iming mendapatkan majikan yang enak, yang bagus ya. Kenyataannya, betul, lagi interview kita mendapatkan yang bagus karena menjaga 1 orang atau 3, ibu, bapak, dan anak. 4 bulan kemudian, teng tong, masuklah keluarga yang lain. Kenyataan. Dan tangan bekerja, mulut bekerja, tiap hari membuat hati gundah gulanda. Kenapa? Karena di depan 3 kan happy, tidak pusing. 3 anak sekolah enak. Tapi kenyataannya, dan ini bukan cuma di kita, dimanapun juga yang kerja di sini banyak merasa kekecewaan ini. Karena kenapa? Karena kenyataan dan yang dibayangkan itu berbeda. Harusnya enak, akhir ceritanya seperti bangsa Israel. Lebih baik kita mati aja di tanah Mesir daripada masuk ke sana. Kenapa? Udah kebayang mereka akan menghadapi apa, ya kan? Di dalamnya. Nah, kenapa bersungut-sungut juga itu timbul dari mana? Karena beban kita berat. Beban hidup kita semua berat. Kita hidup tidak ada yang enak, pasti ada masalah, ya. Pasti ada suatu pergumulan dalam hidup kita. Betul? Beban kita terasa berat di dalam. Ya, seperti bangsa Israel juga, ya. Dia sampai bilang di ayat yang ketiga. Ya, beban yang mereka pikul. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Kenapa? Karena beban mereka berangkat bukan sendiri. Mereka membawa keluarga mereka ke sana. Mereka membawa supaya berharap apa yang mereka bawa ke sana itu akan mengurangi beban kehidupan. Kenapa? Di Mesir mereka jadi budak, ya kan? Mereka berharap ke sana itu mempunyai harapan yang indah.
ya, untuk keluarga, ya, untuk anak dan istrinya. Tapi kenyataannya mereka tidak mendapatkan itu, ya kan? Karena apa? Sudah terbayang dulu di kepala mereka itu. Satu beban yang berat akan membawa mereka juga bersungut-sungut. Demikian juga kita. Kehidupan kita di sini bukan kehidupan orang Indonesia, barangkali akan berpikir kita ini enak ya hidup di sini ya. Dolar, ya kan? Dolar kalau 18 sekian ke Indonesia yang 4.000 sekian kan hampir berapa juta ya. Wah, enak sekali. Tapi mereka tidak melihat bahwa kita ini di sini tuh berjuang habis-habisan dengan bagaimana dengan majikan kita. Mereka kan nggak tahu kan. Walaupun kita cerita mereka juga nggak paham sama sekali. Kenapa? Karena mereka berbeda. Kultur mereka di keluarga kita dengan di sini nggak sama gitu. Ya. Tekanan-tekanan beban hidup itu yang akan membuat kita juga bersungut-sungut. Ya. Dari satu masalah ke masalah lain terus akan bersungut-sungut. Dan bersungut-sungut juga itu ya mengakibatkan apa? Kita ini bisa menyalahkan bukan orang aja, tapi Tuhan loh. Lihat di ayat yang ke atas itu. Mengapa Tuhan membawa kami ke tempat ini? Waduh, nasibku ini dari majikan 1 ya begini, dari majikan 2 ya begini, majikan 3. Mengapa Tuhan saya ini selalu dapat majikannya kaya seperti ini? Bukan kaya raya, bukan kaya raya, kaya ya seperti ini ya. Kalau kaya raya, haleluya loh, kita dapat berkat besar, betul? Kaya yang seperti itu loh. Nah, akhirnya lama-lama kita nyalahin Tuhan. Sedangkan Tuhan itu, boleh gak kita nyalahin tuh? Tuhan gini. Gak boleh ya, gak boleh. Ya. Karena tekanan hidup. Karena kita menghadapi masalah. Karena kita gak puas, kita gak percaya. Itu sungut-sungut yang akan keluar. Ya. Siang hari ini kita sama-sama belajar. Jangan bersungut-sungut. Stop bersungut-sungut. Katakan pada diri kita sendiri. Stop bersungut-sungut. Katakan ke kiri kanan. Stop bersungut-sungut. Ayah. Karena bersungut-sungut itu memang tidak akan menyukakan hati Tuhan. Setiap hari kita selalu bilang, aku mau menyenangkan hati Tuhan. Dengan bersungut-sungut apakah bisa menyenangkan hati Tuhan? Mengeluh, ngomel, apalagi kritik, apalagi komplain. Kalau komplain membangun oke. Tapi kebanyakan hampir 90% komplain itu nggak membangun. Menjatuhkan. Ya, komplain membangun adalah yang paling bagus. Ya. Nah, kenapa kita nggak boleh bersungut-sungut? Ya, karena ada akibat yang akan kita dapatkan. Kita semua udah tahu, bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju kepada tanah perjanjian. Tidak semua yang masuk. Cuma ada 2 dan angkatan yang baru. Ya. Yang pertama, kita akan mendapat hukuman dari Tuhan. Ya. Di ayat 29, ya. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Artinya Tuhan akan menghukum kita. Ya. Bangsa Israel keluar itu bukan cuma 100.000 atau 200.000. Berjuta. Ya, karena satu keluarga itu banyak orang. Berjuta. 2 juta, 3 juta. Ya kan? Kalau mereka tidak bersungut-sungut, mereka akan mendapatkan tanah perjanjian. Tapi karena bersungut-sungut mereka mendapatkan hukuman. Ya. Jadi ingat,
Jangan bersungut-sungut akan mendapatkan. Ya. Yang kedua, ya, di saat kita bersungut-sungut, kita pun tidak akan mendapat melihat janji Tuhan. Janji Tuhan bagi kita semua, kita tidak akan bisa mendapatkannya. Karena nggak kelihatan, semuanya gelap. Karena yang ada adalah kita cuma fokusnya kepada diri kita sendiri. Jadi orang bersungut-sungut perhatikan, semuanya akan masuk ke diri sendiri. Ya. Karena apa? Karena dia ingin supaya menyenangkan hati, ya, nggak kelihatan, ya. Jadi akhirnya janji Tuhan bagi kita nggak kelihatan, ya. Dapat majikan bagus seperti aku, ya. Beberapa tahun yang lalu, ya, saya sempat bersungut-sungut, benar. Kenapa? Di dalam pekerjaan, ya, saya tuh ingin sekali pindah, karena sendiri saya nggak mau gitu. Jadi saya ingin banget pindah ke tempat lain di mana di tempat itu bisa paling sedikit 2 orang gitu loh. Ya. Jadi kerja itu bisa berbagi ke satu, kedua kalau ada kesalahan juga berbagi gitu. Terus selain itu kalau ada yang nggak ngerti juga berbagi. Jadi saya inginnya berbagi gitu. Ya nggak sendiri aja. Kalau sendiri kan kesalahan yang pluk ke saya lagi ya. Baik ya, kalau bagus ya nggak apa-apa ke saya. Tapi kalau salah ya ke saya juga tambah down gitu ya. Tapi kalau ada teman, oh ya kenapa salah? Karena oh begini ya kan. Saat itu saya pengen sekali keluar dan pengen pindah. Ya, akhirnya saya bersungut-sungut. Ya. Dan waktu itu nama saya sudah tercantum untuk dipindahkan. Tapi kenyataannya orang lain semua pindah, aku masih di situ. Ya, jadi mengakibatkan saya, wah ini mulutnya kayak bebek terus bunyi terus. Kok orang lain, kok enggak saya gitu. Terus ngomel-ngomel. Kayaknya hampir setahunan kayaknya saya ngomong aja masalah itu. Sampai akhirnya terus terang aja saya juga capek karena ditegur juga oleh Tuhan. Kamu mau pindah, ngomong melulu. Oh iya benar ya, kamu mau pindah kok ngomong melulu. Akhirnya saya tahu Tuhan akan pindahkan saya. Saya tahu Tuhan akan pindahkan saya. Tetapi karena saya ngomel akhirnya nggak kelihatan. Ya, pernahkah kita melihat di dalam hidup kita janji Tuhan tuh udah ada, tetapi karena kita terus mulutnya itu bekerja dengan hebat daripada tangan kita, ya, janji itu tidak terlihat. Ya. Jadi ingat, jangan bersungut-sungut. Janji Tuhan tidak akan terlihat. Seakan-akan gelap semuanya. Karena apa? Fokus cuma untuk kita. Ya. Kenapa ya Tuhan ngebukain saya? Kenapa ya Tuhan? Jadi akhirnya menyalahkan. Ya. Nah, yang ketiga. Ya, yang ketiga, apa akibat dari bersungut-sungut? Nah, ini akibatnya, ini yang benar-benar kita harus perhatikan. 27. Berapa lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah, kita sekali lagi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku. Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel padaku telah, siapa yang mendengar? Telah ku dengar. Tuhan itu tidak tuli. Tuhan itu mendengar setiap apa perkataan kita. Kita ngomel, kita menggerutu, kita berkeluh kesah, Tuhan mendengar. Jadi setiap perkataan kita, setiap apa yang akan kita keluarkan, Tuhan mendengar. Hari ini Tuhan tidak melihat segala sesuatunya, tapi Tuhan mendengar dan mencatatnya. Ya. Tuhan mendengar dan mencatatnya. Ingat apa yang setiap kali kita keluarkan, Tuhan mendengar. Dan itu benar-benar menjadi satu rema, sehingga akhirnya saya juga nggak berani ngomong, komplain lagi, ya untuk pindah, ya.
Setelah saya mengerti, ternyata Tuhan kasih satu kesempatan kepada saya untuk tetap di tempat yang sama. Saya kembali bergabung di sini dan saya menikmati 3 tahun untuk bisa hari Sabtu itu penuh. Dan di dalam 3 tahun saya belajar banyak di tempat ini. Berakar dan bertumbuh bersama-sama. Kalau hari itu saya minta pindah dan ternyata pindah, saya tidak akan berakar dan bertumbuh. Dan saya tidak akan sama seperti hari ini. Kenapa? Akarnya tidak masuk ke dalam, ya akarnya tidak akan menguat. Dan pertumbuhannya little bit, gitu. Ya kan? Nah, segala sesuatunya di Roma 8 ayat 28 kita semua tahu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Iya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Ya. Jangan bersungut-sungut karena Tuhan mendengar. Ya. Yang keempat, janji Tuhan bagi kita banyak. Ya, kita lihat di ayat 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini dan anak-anakmu akan menggembara sebagai pengembara. 32. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. 33. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembara di padang gurun 40 tahun lamanya dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. 40 tahun dibutuhkan bangsa Israel untuk berputar-putar sebelum masuk ke tanah perjanjian. Ya. Janji Tuhan tertunda di dalamnya. Janji Tuhan untuk kita masing-masing, ya pasti ada, gak mungkin gak ada. Ya. Tapi karena kita ini sibuk dengan omelan kita, sibuk dengan komplainan kita, akhirnya janji yang sudah ada deket banget, akhirnya jauh lagi. Karena apa? Tanpa kita sadari, kita terlalu banyak untuk komplain, untuk mengatakan hal-hal yang membuat janji itu tidak bisa kita langsung digenapi oleh Tuhan. Ya. Tuhan nggak menyukai apa yang kita komplainkan. Ya. Oke. Jadi 40 tahun dibutuhkan oleh bangsa Israel. Kalau kita bersungut-sungut membutuhkan berapa tahun untuk mendapatkan janji itu? 40 tahun, kalau hari ini umur 30, 70 tahun. Ya jangan ya, kita harus merubah akan image kita, kita semua sudah mengenal akan firman Tuhan, ya kan? Dan kita bisa merubah segala sesuatu yang ada sebelumnya. Sama dengan saya juga merubah tahap demi tahap. Gak bisa langsung celeng gitu, enggak. Setiap kali ada kejadian, Tuhan menuntun selangkah demi selangkah. Ya, selangkah demi selangkah. Nah, dan yang kelima, nah ini juga hati-hati. Ya, kenapa? Karena bersungut-sungut itu bisa menular kepada orang lain. Ayat 36. Di dalam 1 tahun ini, ya, saya juga dihadapkan dengan masalah bersungut-sungut juga. Ya, ternyata firman Tuhan itu benar. Itu bisa menular. 36 mengatakan, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut. Artinya ke-10 orang ini, di saat mereka bersungut-sungut memberitakan kabar yang tidak baik, ternyata membuat umat Israel pun bersungut-sungut. Demo terjadi karena apa? Bersungut-sungut, ya kan? Kepada pemerintah. Ya karena ini. Satu ngomong ke kiri ngomong. Nanti temannya ngomong, oh iya karena gini. Nah, jadi kita ngomong, sebelah dengar, dan mengiyakan dan ngomong lagi, dan sono juga ngomong lagi. Akhirnya rame, akhirnya bersungut-sungut satu dengan yang lain. Dan saya juga belajar ini. Tadinya udah ketutup,
Karena ada yang bersungut-sungut, iya juga ya dalam hati, iya juga nih kayak gini ngomongnya gini. Oh iya saya juga nggak tampik ngomong lagi. Tadinya sudah tertutup, tidak akan bersungut-sungut lagi karena saya udah janji saya nggak mau bersungut. Tapi karena situasi, kondisi dan keadaan, ya, yang membuat bara itu menyala kembali, ya, kita bersungut-sungut. Ya majikan ini seperti ini ya gini. Akhirnya ngomel gini ketemu temen. Kita kan cerita ke temen toh. Ini gini. Temennya juga sama. Percis kebetulan mirip. Baru aja kejadian. Ya percis gitu. Ya dia juga ngomong. Iya majikanku gini. Akhirnya dua-dua ngomong. Ramailah ceritanya. Ya, ramailah ceritanya. Dan saya juga sedang diproses ya dalam hal ini. Ya. Waktu saya mau membawa, Tuhan apa ya yang harus saya bawa? Tuhan bilang bersungut-sungut, loh kok kemarin kamu kan sedang diproses ini. Ajaib, saya pun diproses masalah ini setahun. Ya. Setahun diproses karena kenapa? Karena saya juga tertular. Ya. Tadinya yang udah tertutup akhirnya tertular. Tuhan ingatkan ini, ya, bahwa itu benar-benar bisa mengakibatkan fatal bagi saya. Ya. Semua yang kejadian yang, jangan sampai kita udah capek-capek istilahnya ya, udah mengikuti Tuhan capek-capek, udah mau berakar dan bertumbuh, akhirnya hilang hanya gara-gara kita tidak bisa rem mulut kita. Ya. Kita nggak bisa rem mulut kita. Ya, jadi kita perhatikan benar-benar apa yang kita keluarkan dari mulut ini, ya, itu benar-benar bisa memberikan api yang menghanguskan atau api yang akan memberi semangat. Ya, api yang benar-benar membuat kita semua akan bersemangat. Ya, oke, tipsnya untuk tidak bersungut-sungut. Maukah kita tidak bersungut-sungut lagi? Oke, satu, apa supaya nggak bersungut-sungut? Yes, kita harus bersyukur. Setiap orang tahu 1 Tesalonika 5 ayat 18. Semua orang kita udah hebat dan udah tahu ayat ini. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukurlah tetapi kenyataannya lupa semuanya. Pada saat menghadapi masalah yang keluar bukan ucapan syukur tetapi kita harus mengubah karena ayat ini adalah ayat yang benar-benar mempunyai ritme. Mengucap syukur bukan dalam saya baik, kalau baik nggak usah. Otomatis langsung ucapan syukur keluar. Aduh terima kasih Tuhan, puji Tuhan semuanya. Tapi setiap kejadian yang harus diuji adalah di saat kita ada di down di bawah. Bagaimana kita mengucap syukur? Bagaimana firman ini akan menghidupkan kita? Bagaimana firman ini akan bekerja di dalam hidup kita? Bagaimana firman ini yang akan memberikan kita sesuatu yang berbeda dari saya yang lama menjadi saya yang baru bersama Tuhan? Mengucap syukur itu yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah menjaga mulut. Di Amsal 4 ayat 23 ya. Semua udah tahu lah, jagalah hatimu. Jadi dari sinilah sumbernya. Hatinya senang, mulutnya pun senang. Hatinya senang, yang keluar happy-happy. Ya, tapi hatinya yang tersungging, yang keluar kepahitan. Ya, hati inilah yang harus benar-benar diperhatikan. Matius 12 ayat 36-37 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus pada hari. Jadi apa yang kita keluarkan harus itulah yang harus kita benar-benar taruh di dalam hidup kita. Setiap kata sia-sia ataupun tidak tetap
dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jangan bersungut-sungut. Ya. Hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Kita selalu berdeklarasi, aku mau seperti Yesus. Tuhan Yesus nggak bersungut-sungut loh. Ya, aku mau seperti Yesus. Tapi kenyataannya, lagi hari Sabtu kita selalu ingat akan firman itu. Saya mau seperti Yesus. Tetapi nanti udah hari Minggu, hari Senin, Minggu masih oke, kadarnya masih banyak. Karena apa? Anda seharian hari Sabtu dipenuhi oleh hadirat Tuhan, full. Ya. Hari Minggu, turun 20%. Hari Selasa turun lagi, sampai dengan hari Sabtu, hari Jumat, habis semua. Ya. Janganlah bersungut-sungut. Ya. Efesus 4 ayat 29 adalah satu ayat emas bagi aku. Ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk di mana perlu, supaya mereka yang mendengarkannya beroleh. Hari ini kita memuji satu, ku mau menjadi kuat, ku mau menjadi hebat untuk supaya menjadi sebagai pemenang dan terang bagi dunia. Zaman ini adalah zaman di mana Pentakosta ketiga dicurahkan berlimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Ya. Kita akan menjadi terang dunia di dalam kegelapan ini. Dan melalui setiap perkataan kita ini, ya. Seperti yang tadi, aku menjadi kuat, aku menjadi hebat. Wah, bergairah sekali. Ya. Tetapi bagaimana perkataan kita? Apakah bisa didengar oleh orang di sekeliling? Itu supaya mereka mendengar memperolehkan kasih karunia. Kalau kita udah mau menjadi terang dunia, tetapi di tempat Tuhan tempatkan kita yang keluar sungut-sungut, orang bisa melihat bagaimana? Bukan kabar sukacita yang dapat. Jadi orang, loh ngapain ya ikut kok sama bodoh baik? Ya dulu dan sekarang bodoh baik sama aja. Jadi orang gak mau. Tetapi kita memakaikan apa yang Tuhan kasih kita untuk mengabarkan sukacita melalui mulut kita. Sehingga keluar itu bukan satu perkataan kotor, tetapi pembawa semangat bagi orang yang mendengarkannya. Dan memberikan kabar sukacita bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bahwa Tuhan Yesuslah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang akan membawa kita pada satu kehidupan kekal. Amanat agung adalah tugas kita semua. Pertama amanat agung harus dikerjakan adalah di keluarga kita. Orang sekitar keluarga kita banyak. Keluargaku pun ada. Ya. Melalui mulut kita, mereka bisa melihat siapa diri kita. Melalui apa yang kita beritakan, ya, mereka melihat, oh betul, kasih Kristus itu ada. Oh ternyata kasih itu tidak memilih siapapun juga. Tidak ada pengen balas dendam, ya, tapi ada pengampunan di dalamnya. Terutama bersungut-sungut itu benar-benar adalah satu lepas pengampunan. Ya. Mari kita sama-sama sore hari ini, setelah kita tahu bahwa bersungut-sungut itu tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, bahkan akan membuat Tuhan murka. Kita merubah kehidupan kita. Bukan bersungut-sungut yang keluar, tetapi pujian. Ya. Kayak tadi, kita memuji nama Tuhan. Dalam keadaan apapun juga, taruh di hati. Jangan sampai keluar. Dan setelah itu ngomongnya sama siapa? Sama Tuhan. Tuhan gini. Lapor semua pada Tuhan. Tuhan kita ngedengar kok. Dia udah bilang yang keluar itu semua dia dengar. Kita cuma boleh mengadu aja pada Tuhan. Kepada teman, jangan. Supaya apa? Supaya kita menjadi berkat dan mereka pun diberkati oleh keadaan kita. Amin.